rutin sudah kami selenggarakan sejak SP2 berlangsung. Jadi ini adalah memang acara yang untuk meningkatkan keterampilan psikomotor. Walaupun tidak mungkin murni psikomotor saja, ya, tetap para peserta didik kami minta tetap mempelajari terlebih dahulu, ya, apa yang kemudian menjadi bekal sebelum menjalankan talent mentor ini. Saya sangat bangga ya dari program studi ortopedi ini bisa melakukan kegiatan yang menurut saya di luar ekspektasi kita, ya, ternyata bisa melakukan sesuatu yang luar biasa yang mungkin bisa menjadi salah satu kelebihan dari program studi ini dalam proses pendidikan, ya. Kita harapkan skill Anda bisa mulai terasah dengan menggunakan proses pendidikan pembelajaran seperti ini, sehingga bisa dicontoh atau mungkin diikuti oleh peserta didik dari luar program studi dari ortopedi traumatologi di FKUI. Kita harapkan Anda bisa memanfaatkan semaksimal mungkin selama 2 hari ini. Pinter ya, tapi punya perilaku attitude yang baik, ya. Kita harapkan dengan model seperti ini Anda keluar dari sini dengan kualitas yang berbeda dari teman-teman yang lain. Ilmu bedah butuh ketekunan. Dilatih raga, diasah hati. Terima kasih para silent mentor, ya, atas pengabdiannya menjadi cahaya bagi dokter masa kini dan masa yang akan datang. Ortopedi FKUI, unggul, impactful. Sebelum mulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Satu, untuk kita sendiri semoga ilmunya bermanfaat, ya, dan juga untuk para calon mentor supaya amal ibadahnya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ilmu jariahnya bisa mengalir setelahnya. Di sini saya menghadiri acara Silent Mentor untuk belajar dan mengajar kepada teman-teman dari SP1 bagaimana approach dari kasus-kasus Achilles tendon. Di mana di sini kita belajar approach dan bagaimana cara merepair Achilles tendon secara primer dan sekunder. Kadavernya sangat baik, di mana kita bisa mengidentifikasi seluruh struktur masih dengan baik. Antusias dari para teman-teman SP1 sangat tinggi. Acara ini sangat baik untuk teman-teman SP1 sehingga mereka bisa belajar dan mendapat ilmu sebaik-baiknya dari para silent mentor ini. Ya, kami dari PPDS Ortopedi FKUI sangat bersyukur dengan adanya program Silent Mentor ini karena materinya sangat bermanfaat bagi kita sebelum terjun ke pasien yang asli. Jadi dengan adanya Silent Mentor ini memberikan kesempatan untuk kita PPDS Ortopedi FKUI untuk mencoba dan dengan supervisi langsung dari DPJP kami dan mendapatkan tips and trick sebelum akhirnya kita terjun ke pasien yang asli. Terima kasih Ortopedi FKUI. Kita sangat bersyukur diberi kesempatan untuk bisa belajar langsung ke silent mentor kita. Jadi kita bisa mempraktekkan apa yang selama ini kita pelajari dari buku, kita aplikasikan ke silent mentor kita, dan berharap saat kita terjun langsung ke pasien, kita dapat memberikan yang terbaik sehingga minim atau tidak ada kesalahan sama sekali. Terima kasih Ortopedi FKUI. Ortopedi FKUI, Unggul dan impactful. Untuk kami semester 5, materi-materi ini sangat menarik dan sangat aplikatif karena kami sudah mulai masuk OKA dan ikut steril. Jadi memang kami harus mengerti untuk materi-materi ini ke kadaver, jadi bisa lebih terbayang gitu anatominya. Jadi sangat bermanfaat. Ya, menurut saya acara ini sangat bermanfaat sehingga kita bisa lebih percaya diri untuk melakukan berbagai approach. Harapannya acara seperti ini bisa dilangsungkan setiap semester untuk menyiapkan atau mengembangkan diri kita sendiri.
Pengalamannya juga pas kita ngerjain silent mentor ini juga cukup baik. Guru-gurunya ngajarin berdasarkan keilmuan, terus kita juga dapat fasilitas kadaver. Jadi ini sangat baik. Terima kasih udah ada kegiatan silent mentor ini. Menurut hemat saya, kadaver workshop selalu sangat penting untuk meningkatkan keilmuan, khususnya dalam melatih keterampilan. Pada kesempatan hari ini, kita dapat mempraktikkan apa yang kita pelajari di tempat lain untuk kita lakukan latihan pada silent mentor sebelum akhirnya kita lakukan pada real patient. Contohnya pada hari ini, salah satu dari trainee shoulder and elbow, Dr. Nia, mempraktikkan apa yang beliau pelajari di luar negeri sebelum akhirnya nanti dipraktikkan untuk mengerjakan operasi pada pasien. Mungkin Dr. Nia bisa menceritakan pengalamannya. Terima kasih, Prof. Ya, silent mentor ini sangat baik karena kita dapat mengaplikasikan apa yang kita lihat selama kita studi di luar negeri dan kita dapat mempraktekannya langsung di mana pada saat di luar negeri mungkin kita tidak bisa hands on, tetapi pada silent mentor ini kita dapat hands on dan selanjutnya kita akan mengaplikasikannya pada pasien. Demikian, Prof. Sehingga pasien-pasien kita mendapat keuntungan karena dokter yang melakukannya sudah pernah mencoba pada silent mentor. Kita berterima kasih pada silent mentor yang telah menjadi guru kita. Sangat bersyukur ya. Berterima kasih, dimana ini undangan kami yang kedua. Sebelumnya kami sudah dapat perbekalan dan sekarang dapat materi baru lagi, dimana pada pagi ini Prof. Ismail membimbing kami mengenai reservasi pada lutut mengenai dengan HTO. Dari saya sendiri ini acara sangat bermanfaat sendiri. Ibaratnya kita sebelum menghadapi kasus sesungguhnya kita bisa belajar dari manusia, di mana sini dalam bentuk silent mentor, sehingga kita membuat kita operasi jadi pede dan memandu kita mendapatkan hasil lebih baik. Untuk hari ini menurut saya acaranya bagus sekali. Ya, kami harap acara gini bisa berlangsung terus rutin setiap semester atau setiap tahun. Dan juga dari narasumber yang benar-benar kompeten dalam memberikan pengajaran. Jadi kalau menurut saya nih program silent mentor ini sangat baik ya, karena yang pertama ini kita bisa memberikan kesempatan buat kita yang semester 6 sebelum kita langsung ke pasien, kita bisa belajar dulu. Jadi approach-nya bagaimana, dan kita mendapatkan bimbingan dari guru-guru kami yang juga sudah menyempatkan waktu untuk mengajari kami semua. Jadi menurut saya ini program yang sangat baik dan perlu diteruskan, mungkin juga dapat dicontoh untuk universitas-universitas lain. Sebenarnya untuk silent mentor ini sendiri sangat baik, terutama ya untuk melatih psikomotor kami ya, untuk dalam masa pendidikan sebelum terjun ke lapangan atau ke pasien sesungguhnya. Sini kami menjalankan program silent mentor dengan topik periacetabular osteotomy. Bagi kami ini sangat bermanfaat karena ini salah satu prosedur yang sulit dalam bidang pelvic osteotomy, dan ini merupakan kesempatan yang sangat baik karena kita bisa langsung coba pada cadaver rig. Dan sepertinya cuma di sini aja yang ada silent mentor dengan menggunakan langsung turun dengan cadaver. Terima kasih atas semua yang mengadakan acara ini, kepada para guru, kepada vendor, kepada cadaver, kepada dan semua teman-teman kami. Di acara ini saya dapat banyak ilmu dan ini banyak sekali ilmu yang tidak saya dapatkan pada pasien langsung ya. Sini saya bisa mengerjakan yang lebih leluasa dengan waktu yang lebih lama. Semoga sukses selalu untuk acara ini dan semoga di tahun berikutnya bisa diadakan acara seperti ini lagi. Terima kasih. Jadi acaranya berlangsung dengan baik ya. Mereka itu sangat berterima kasih karena selama ini walaupun sudah pernah melakukan di klinis ya, di operasi di pasien, tapi juga dengan ada suatu pembelajaran melalui cadaver rig ini akan memberikan
apa yang sudah dikerjakan ataupun yang nantinya akan dikerjakan itu akan menjadi lebih baik lagi. Jadi dengan pembelajaran di sini adalah kita bisa mengetahui anatominya, struktur-struktur, sehingga bagaimana trik yang terbaik untuk melakukan tibial osteotomi. Sehingga dengan melakukan latihan di kadaver, maka kita akan mengoptimumkan prosedurnya ataupun teknik operasi kita. Nah, saya kira memang kalau untuk kasus yang high volume, saya kira tidak perlu dilakukan suatu cadaveric exercise ini seperti kali ini, yang itu silent mentor ini. Ya, memang kita pilih suatu prosedur-prosedur yang mana menjadi kompetensi dari SP2, tetapi kasusnya tidak banyak atau kurang banyak. Itulah yang menjadi fokus dari station kali ini. Halo. Oke, kita dari Koas, ini Koas Beda FKUI. Jadi ini kita habis dari diseksi kadaver. Kita jahit yang belum pernah kita pelajarin sebelumnya. Betul, setuju. Betul. Ya, mungkin untuk teman-teman yang belum pernah masuk ke OKA dan dapat kesempatan untuk steril, di sini tempat tadi kita bisa melatih gitu untuk nanti kedepannya menjahit asli gitu. Ya, terus di sini juga tadi ada beberapa tutor-tutornya juga yang bisa kita tanyai kalau misalnya kita ada bingungan, terus juga bisa hands on langsung ke ngerasain ngejahit itu kayak gimana. Ya, dan semua alatnya juga di sini udah disediain, jadi kita bisa langsung cobain dan bisa merasakan gimana aslinya ngejahit di pasien beneran. Ya, tentunya dengan ada kesempatan ini kita jadi lebih pede untuk kedepannya bisa menjahit di pasien-pasien kedepannya, dan semoga hasilnya lebih bagus banget sih. Kita akan sering banget ya kalau misalnya gak dapat akses buat pelajaran kayak gini soalnya, dan keren banget acaranya. Karena di sini pertama kalinya kami berkesempatan untuk jahit di kadaver, baik itu kita belajar simple interrupted ataupun jelujur ataupun matras vertikal, horizontal, banyak banget kesempatan dan kita dibebaskan untuk coba masing-masing melakukan sendiri jahitan-jahitan. Ya, terima kasih kepada Departemen Ortopedi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar lebih banyak tentang hal-hal terkait dengan ilmu menjahit dan juga lebih banyak belajar dari silent mentor. Semoga kedepannya acaranya tetap ada terus ya, biar bisa bikin semangat para kelas ini. Makasih, makasih banyak. Ortopedi FKUI. Cerita silent mentor ya sebenarnya banyak nostalgia ya untuk kita. Dan kalau di Seci University di Buania ya, mereka sebenarnya lebih banyak untuk S1 dan research ya. Tentu dengan pendidikan S1 saya itu mereka juga mengadakan pelajaran anatomi ya S1 dan juga untuk operasi dan penelitian lainnya. Yang kedua ini sudah masuk di dalam pembicaraan di dekanat ya. Silent mentor ini akan menjadi unggulan, bahkan akan ditarik barangkali pengelolaannya di tingkat UI ya. Kalau kemarin itu dicoba di tingkat FKUI untuk apa? Untuk mempersiapkan ya bahwa silent mentor semata bukan masalah cadaveric precision saja, tapi ada rekrutmen. Jadi orang-orang yang mendonasikan itu di-treat, dihargai dan seterusnya. Tadi Prof. Bodi menyampaikan ya, yang mendonasikan ini adalah guru ya. Yang namanya guru ya, sepanjang hayat akan dihormati. Artinya penghargaan dan seterusnya mengingat jasanya mereka, bahwa mereka rela mendedikasikan dirinya untuk kita belajar dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan itu kepada masyarakat usaha-usaha di TIP. Barangkali itu bisa menjadi spirit, menjadi pengingat buat kita ya, bahwa kita hidup ya karena ada guru ya
Tidak aja guru yang hidup, tetapi ada juga guru yang diam. Jadi kalau kami belajar di Taim itu untuk SP1 dan S1 saja. Dan saya lihat prosedurnya itu simpel aja, tapi kita sebetulnya itu sangat-sangat advance. Jadi semua peminatan untuk SP2 juga belajar lebih jauh. Sehingga sekali lagi ini mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan respect tentu sekali lagi tanpa mengurangi respect terhadap mentor yang silent. Silent mentor kali ini sangat berkesan karena kami sebagai semester 3 dan 4 dapat merasakan langsung melakukan approach yang biasanya pelajari di buku dan memang belum waktunya kami bisa lakukan pada pasien langsung. Jadi ini sebagai suatu tahapan milestone loncatan untuk kami bisa tahap selanjutnya. Jadi sangat bagus untuk dipertahankan. Kami juga disupervisor oleh dokter spesialis langsung sehingga apapun yang kami pelajari itu memang berdasarkan keilmuan dari ortopedinya seperti itu. Alat-alatnya juga lengkap, bagus, keren. Sip. Harapannya kegiatan seperti ini terus berlanjut, dipertahankan dan tiap tahun dilakukan gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Menurut saya acara Silent Mentor kali ini sangat berguna sekali untuk mengasah psikomotor. Ya, jadi topik-topiknya juga yang disiapkan benar-benar yang aplikatif dan kita rasa sangat berguna ya. Betul. Untuk nanti bekal kita menjadi spine surgeon atau lulusan SP2 ke depannya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan setiap tahunnya. Dan mudah-mudahan bisa maju terus lah SP2 FKUI. Saya mengikuti lagi Silent Mentor yang kesekian kalinya dan saya melihat bahwa Silent Mentor makin hari makin baik, pesertanya makin baik, kadavernya makin baik, peralatan makin lengkap. Jadi semoga di ke depan Silent Mentor ini akan terus berjalan dengan keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Silent Mentor yang kelima telah datang dari program studi subspesialis ortopedi dan traumatologi bekerja sama dengan program studi spesialis ortopedi dan traumatologi FKUI. Kegiatan ini seperti biasanya melibatkan seluruh jenjang pendidikan akademik profesi, SP2, SP1, dan S1. Pada kesempatan ini seperti juga lazimnya tahun-tahun sebelumnya, kita lakukan selama 2 hari, kemudian kita bagi-bagi sesuai dengan peminatan dan surgical approach untuk SP2, SP1, dan akhirnya bimbingan juga dilakukan untuk peserta didik S1 pada sesi akhir dari kegiatan. Kemudian pada kesempatan ini kami juga sudah ingin sampaikan, sudah mengajukan hak kekayaan intelektual dengan nama Silent Mentor Program Cadaveric Dissection untuk SP1, SP2 ortopedi dan traumatologi. Ingin saya sampaikan sedikit bahwa spirit dari kegiatan ini adalah tidak hanya cadaveric dissection untuk meningkatkan profesionalisme keterampilan, tetapi juga bahwa ada respect, penghormatan terhadap mentor yang silent, yaitu para jenazah yang telah mendonasikan badannya untuk kemaslahatan bidang kedokteran khususnya. Yang kedua adalah kemaslahatan kesehatan di kemudian hari kelak apabila para peserta didik ini sudah selesai pendidikan apapun jenjangnya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan pasien-pasien ortopedi dan traumatologi khususnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh fakulti yang telah berdedikasi untuk setiap kegiatan Silent Mentor ini, para pimpinan fakultas, Departemen Forensik dan Traumatologi, seluruh departemen terkait yang mensupport kegiatan ini termasuk Departemen Anatomi, tak lupa juga para komite, para vendor yang secara rutin juga
mendedikasikan, membantu, memberikan dukungan dalam bentuk materi maupun non-materi. Demikian sukses untuk semua ortopedi dan traumatologi SP1, SP2, dan Departemen melesat